Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga sehat selalu dan diberikan kesehatan pada masa pandemi sekarang ini. Bagi yang sedang sakit atau tidak enak badan, kita doakan semoga teman-temannya diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas seperti biasa di masa pandemi seperti sekarang ini. Baik, pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Baik, di sini tujuan dari pembelajarannya yaitu untuk mengetahui pengertian persamaan kuadrat dan bentuknya seperti apa. Kemudian ada yang kedua, mengetahui akar dan bukan akar persamaan kuadrat. Lalu di sini perhatikan persamaan berikut. Ada X ditambah 6 sama dengan 8, X dikurangi 2 sama dengan 8. Tentunya adik-adik sekalian udah pernah belajar mengenai persamaan tersebut di kelas 7. Masih ingat? Ya. Persamaan tersebut dinamakan dengan persamaan satu variabel. Ya, kemudian ada lagi dengan ada persamaan X tambah Y sama dengan 8, min X min 2Y sama dengan 5. Nah, ini disebutnya apa? Masih ingat nggak? Ya, ini dinamakan dengan persamaan dua variabel. Kenapa dikatakan dua variabel? Karena memiliki dua variabel yang berbeda. Di situ ada variabel X dan variabel Y. Ya, lalu ada pertidaksamaan satu variabel. Kenapa dikatakan pertidaksamaan? Coba kita perhatikan. Di sini ada tanda pertidaksamaan. Sedangkan di yang awal ada tanda persamaan. Persamaan ditandai dengan tanda sama dengan. Ya, bisa dilihat baik yang satu variabel ataupun dua variabel. Nah, untuk yang pertidaksamaan ditandai dengan kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan, atau kurang dari, dan juga bisa ditandai dengan lebih dari. Itu untuk tanda dari pertidaksamaan, baik yang satu variabel maupun yang dua variabel. Nah, ini ada contohnya yang dua variabel seperti ini. Ya. Kemudian persamaan kuadrat itu apa, Pak? Nah, kita selanjutnya akan mengetahui apa itu persamaan kuadrat. Baik, kita lihat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabel X-nya paling besar berpangkat kuadrat atau berpangkat 2. Bentuk umumnya seperti apa? Ini dia bentuk umumnya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Kita coba dengan A sama dengan 0 ya. Di sini A, lalu ada X kuadrat. Kita ganti A-nya dengan 0 dikali X kuadrat. 0 dikali X kuadrat hasilnya 0. Tentu nanti akan berbentuk BX ditambah C sama dengan 0. Kalau kita masukkan si A-nya sama dengan 0, nanti itu tidak bisa menjadi bentuk dari persamaan kuadrat. Kemudian kita lihat di sini ada A. A itu apa? A itu disebut dengan koefisien dari X kuadrat. Kemudian ada B. B itu apa? B adalah koefisien dari
koefisien dari X. Nah, selanjutnya ada C. C itu adalah konstanta. Ya, selanjutnya ada contoh. Tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan di bawah ini. Yang pertama ada 2x ditambah 4x ditambah 7. Berapa nilai A, B, dan C-nya? Kita lihat nilai A-nya 2. 2-nya dari mana, Pak? Ini kita lihat dari A itu kan kita tahu di slide sebelumnya, yaitu koefisien dari variabel X kuadrat. Nah, koefisien itu bilangan yang di depan dari variabel X kuadrat. Ada 2. Nah, yang untuk B-nya yaitu 4. Koefisien dari X-nya itu berapa? 4. Ya kan? B. Nah, untuk C yaitu konstanta. Konstanta itu tidak dibarengi dengan variabel. Dia sendirian ya. Nah, itu disebut dengan konstanta atau C. Baik, selanjutnya ada X kuadrat min 3X plus 10 sama dengan 0. Kita lihat di sini A-nya 1. Kenapa 1? Di sini kan tidak tertulis angka 1. Kenapa? Karena jika kita menggunakan sifat identitas, jika 1 dikalikan X kuadrat, maka hasilnya X kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian ada nilai B-nya yaitu min 3. Kenapa min 3? Karena di depannya nilainya min 3 dari koefisien X. Di sini kan ada min 3. Kemudian untuk C-nya berapa? C-nya 10. Nah, kalian coba untuk persamaan yang 2x kuadrat ditambah 10 sama dengan 0. Untuk nilai A-nya kita ketahui ada A-nya sama dengan 2. 2 dari sini ya. Benar. Kemudian B-nya 0. Kok 0? Karena jika B-nya 0, B kan koefisien dari X. B-nya 0 kan, dikali X sama dengan menghasilkan 0. Di sini tidak dituliskan. Kemudian untuk C. C-nya kita lihat 10 di sini kan. Kemudian persamaan keempat, X kuadrat min X. Nilai A-nya 1. Ya, nilai benar kan? A-nya 1, nilai B-nya min 1 karena min X ya. Untuk C-nya tidak ada karena tidak ada konstanta di persamaan tersebut. Ya, itu untuk menentukan nilai A, B, C. Kemudian ada di sini suatu bentuk dari persamaan kuadrat. Ada 5 bentuk. Yang pertama, jika A sama dengan 1, maka bentuk umumnya X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Contohnya ada X kuadrat min 3X tambah 0 tambah 10 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, X kuadrat ditambah 4X ditambah 7 sama dengan 0. Kemudian untuk bentuk yang kedua, jika B sama dengan 0, maka bentuk umumnya AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Nah, contohnya ada X kuadrat ditambah 10 sama dengan 0. Dan 2X kuadrat ditambah 10 sama dengan 0. Yang ketiga, jika C-nya sama dengan 0, maka bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Untuk contohnya di sini ada 3X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Ada X kuadrat min 10X. Bentuk yang keempat, jika A,
B, C elemen dari real. Maka bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di sini ada contohnya, min 3X kuadrat ditambah 2X ditambah 9 sama dengan 0. Dan juga ada X kuadrat min 8X min 10 sama dengan 0. Itu untuk contohnya. Untuk bentuk yang terakhir yaitu jika A, B, C-nya bernilai elemen rasional, maka bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Sama saja seperti bentuk umum yang keempat ini. Contohnya di sini ada 4/5X kuadrat ditambah 1/2X min 12/11 sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwasannya persamaan kuadrat ini bentuk dari bilangannya tidak hanya bernilai real, tetapi bisa juga rasional ya. Baik, selanjutnya di sini ada menentukan akar penyelesaian persamaan. Untuk menentukan akar dari penyelesaian persamaan berikut, X ditambah 6 sama dengan 8, yaitu dengan cara X tambah 6 sama dengan 8 ini, kita 6-nya dipindah ruaskan menjadi negatif di sini kan. Nah, X sama dengan 8 dikurangi 6, hasilnya X sama dengan 2. Nah, untuk membuktikannya, apa benar jika X tersebut bernilai 2, maka kita tinggal substitusikan nilai X tersebut yang telah kita cari, yaitu 2. Nah, buktinya seperti berikut. Ada X ditambah 6 sama dengan 8 ini, kita ubah nilai X-nya menjadi 2. Ya kan, di sini ada 2. Kita udah cari didapat 2. Kita masukkan nilai X-nya jadi 2, diganti 2 ditambah 6 sama dengan 8, jadi 8 sama dengan 8. Terbukti akar penyelesaian dari X tambah 6 sama dengan 8 yaitu 2. Ya, akar penyelesaian yaitu suatu nilai yang memenuhi persamaan tersebut agar kedua ruas seimbang. Di sini akan ada 8 ditambah 8 sama dengan 8. Nah, ini terbukti akar penyelesaiannya itu 2. Apakah persamaan kuadrat memiliki akar penyelesaiannya? Tentu saja, karena ini merupakan persamaan dan dapat dicari akar-akar penyelesaiannya. Akar-akar persamaan kuadrat yaitu nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Baik, untuk contoh dari akar persamaan kuadrat sebagai berikut. Di sini terdapat persamaan X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Akar-akarnya yaitu 1 atau 3. Nah, kita akan membuktikan apakah benar jika 1 atau 3 ini merupakan akar dari persamaan berikut ini. Berikut penjelasannya. Jika X sama dengan 1, kita tulis terlebih dahulu persamaannya. Di sini bisa dilihat X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kalian ubah variabel X-nya menjadi 1. 1 dikuadratkan min 4 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian di sini ada 1 dikuadratkan sama dengan 1, min 4 dikali 1 menghasilkan min 4 ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian dioperasikan, min 1 dikurangi 4 ditambah 3 sama dengan 0 menghasilkan 0. 0 sama dengan 0, membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar. Jadi X sama dengan 1 merupakan akar dari persamaan tersebut. Kemudian bagaimana jika X-nya sama dengan 3? Berikut penjelasannya. Sama saja dengan penjelasan X sama dengan 1, kita ubah variabel dari X-nya menjadi 3. Di sini ada 3 pangkat 2
min 4 dikalikan 3 ditambah 3 sama dengan 0. 3 dikuadratkan 9. Min 4 dikali 3 min 12 ditambah 3 sama dengan 0. Dioperasikan yang ini ya, menghasilkan 0 sama dengan 0. Maka pernyataan tersebut benar. Sehingga terbukti bahwa X sama dengan 3 merupakan akar dari persamaan di bawah ini. Ya, kemudian di sini terdapat suatu soal, apakah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0? Akarnya min 2 atau 1? Buktikan. Dan apakah X kuadrat ditambah 3X min 4 sama dengan 0? Akarnya 4 atau 2? Buktikan. Coba kalian kerjakan di kertas lembar. Nanti akan Bapak tulis di deskripsi penjelasannya. Apakah soal yang pertama akarnya min 2 atau 1 itu benar atau salah, dan di soal yang kedua apakah akarnya 4 atau 2 itu benar atau salah. Kemudian untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya, bagaimana kita dapat mencari akar penyelesaiannya dari fungsi kuadrat. Nah, untuk mencari akar penyelesaian dari suatu fungsi kuadrat, yaitu ada caranya 3 cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan rumus ABC. Materi ini akan disampaikan di beberapa video ke depan. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen, likes, dan juga share. Jika ada yang kurang paham, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.